Oke teman-teman ya, hari ini kita berada di Dusun Candi, Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo. Dan kali ini ya kita akan melihat sebuah kalapakara. Iya, raksasa. Matanya melotot, hidungnya nyeprok, giginya, taringnya, wah, besar sebesar pedang. Luar biasa. Iya. Ya. Mbah, iya. mungkin dilanjutkan, Mbah. Kenapa mungkin cerita-cerita yang berkembang di masyarakat ini katanya penuh dengan misteri ya? Berbagai macam cerita horor, Mbah. Oh gitu ya. Memang sih kemarin itu kita pernah dengar dari beberapa cerita warga bahwasanya di sini tuh pernah ada sebuah cerita, ada beberapa orang itu ketika membahas hal-hal jorok ya di tempat ini, dan kemudian tanpa disengaja orang itu ditemukan dengan keadaan telanjang keesokan harinya. Itu perempuan apa laki-laki, Mbak? Itu laki-laki ya kayaknya. Laki-laki? Ya kita tidak bisa menyebutkan siapa orang itu, cuman gimana ya? Buat cerita-cerita yang beredar ya, mistis juga, ya? Iya, kita juga belum bisa benar-benar buktikan bahwa itu iya atau tidak, karena kita tidak benar-benar tahu, hanya sebuah cerita. Ya. Mungkin dari teman-teman yang di sana yang berada di daerah sini tahu tentang cerita-cerita ini, nanti bisa ya memberitahu kita atau menceritakan di kolom komentar. Lah ini Mbak damnya, Mbak. Besar sekali Mbak damnya, Mbak. Loh, ternyata ada memang kala raksasa, Mbak, kepalanya, Mbak. Nah, kelihatannya memang tahun 1910 ini adalah puncak dari kejayaan tebu. Kejayaan tebu. Ya. Pabrik gula, Mbak. Dan ya. kemungkinan memang semata-mata dahulu Belanda ini membangun dam ini atau meneruskan dari pembangunan era kerajaan gitu, Mbak ya. Itu untuk mengairi tebu-tebu, ya, perkebunan tebu ya. Karena memang sekitar tahun 1910 atau sebelumnya tahun 1880 ini Jawa ini penghasil gula terbesar di dunia. Bahkan pernah memiliki kereta api termewah setelah Swiss. Tapi tentunya yang menikmati itu semua adalah orang-orang Eropa. Dan kita hanya sebagai kulinya saja. Kuli angkut. Nah, itu jadi itu namanya era-era derita masa penjajahan ya. Jadi kala sendiri pada masa kuno kemungkinan ini memang tidak dam kuno yang dahulu kemungkinan ada kalanya, Mbak, ada bangunan batu bata kuno atau kemudian balok-balok batu candi, namun saat ini kemungkinan sudah terpendam oleh bangunan baru era kolonial ini. Kala sendiri merupakan lambang waktu ya, barang siapa yang memasuki waktu tidak bisa keluar lagi. Gitu ya. Kenapa di mana-mana kala kok cuma kepalanya saja, tahu nggak asal usulnya, Mbak? Ya itu yang belum saya tahu juga. Jadi coba jelaskan ya. Diceritakan, Mbak, ya. Ketika jamuan para dewa itu hendak meminum air amerta, air keabadian setelah pengadukan Samudra Mantana, Mbak. Jadi dahulu itu dewa itu tidak abadi, Mbak. Kemudian Dewa Wisnu memberikan solusi agar mencari guci amerta yang berisi air amerta untuk diminum supaya hidup abadi. Ternyata ketika jamuan seluruh dewa ngumpul gitu ya, itu ternyata yang memiliki pandangan tajam bahwasanya ada asura atau apa ya, sejenis raksasa gitu ya. Itu menyamar menjadi dewa. Itu diketahui oleh Dewa Chandra dan Dewa Surya, Dewa Matahari dan Dewa Bulan mengetahui, langsung melaporkan kepada Dewa Wisnu. Bahwasanya kemudian dewa ketika ini sudah mulai meminum air amerta sampai di mulutnya, Mbak, itu senjata Dewa Wisnu yang berupa cakra itu langsung menebas lehernya, langsung putus sehingga kemudian kepalanya gelundung-gelundung abadi, tapi tubuhnya kemudian hancur, Mbak, karena yang terkena air amerta itu cuma kepalanya saja. Tapi kemudian jadi raksasa itu ya, kala makara itu ya, balas dendam. Sewaktu-waktu aku akan balas dendam kepada matahari dan bulan, akan kuuntal yang dikenal dengan peristiwa gerhana matahari atau gerhana bulan. Karena tidak memiliki tubuh atau leher, keluar lagi dari tenggorokannya, kan putus, Mbak. Nah, jadi gerhana bulan seperti itu, diuntal raksasa, kemudian keluar lagi dari lehernya karena tubuhnya telah dipenggal oleh Dewa Wisnu. Luar biasa ya kajiannya kuno itu ya saat ini. Oke teman-teman ya, bukannya sejarah ya harus kita pelajari saja, tapi kita harus melihat apa fungsi utama dari sejarah ya, dan apa tujuan dari sejarah itu, mengapa kita harus mempelajari ya. Berarti ada maksud-maksud tertentu untuk kita semua agar tetap gimana ya, untuk memperbaiki hidup dari masa lampau akan menjadi hidup yang lebih baik dari zaman sekarang. Oke, Pak. Cukup sekian ya. Cukup. Kita akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya.